Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Ya, apa kabar Bung Meldi Rendra? Baik Bung Firdaus, setelah minggu lalu bintang sinetronnya adalah Cak Imin, minggu ini bintang sinetronnya adalah Ridwan Kamil, Bung Firdaus. Betul, dia menjadi gadis yang diperebutkan paling tidak dua sisa capres ya, Bung Meldi ya. Iya, dan kedua yang memperebutkan ini memberikan bunga-bunga ya, kembang-kembang ya, ada yang mengusulkan jadi gubernur DKI atau mengusulkan macam-macam ya. Ada yang si eh, yang di sebelah sana bilang nih ada yang mau merebut, ada yang ini, ada ini yang dan merusak gitu ya. Itu maksud yang akan memberikan warna di demokrasi kita itu yang nggak sehatnya di situ, Bung Firdaus. Iya, jadi kalau kita lihat perjalanan karir seorang Ridwan Kamil ya, pasca selesai dari Gubernur Jawa Barat, kemudian bergabung dengan Partai Golkar menjadi wakil ketua umum di sana, dan kemudian ikut di dalam dinamika pemilihan presiden 2024, Bung Meldi. Nah, Ridwan Kamil sebagai salah seorang ya tokoh politik ya sebetulnya, mantan gubernur, mantan teknokrat gitu ya, yang memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi, terutama di media sosial, gitu ya, baik itu di medsos, di Twitter, di Facebook, di IG, dia aktif, rajin melakukan posting kegiatannya, termasuk yang pribadi, ya keluarga dan segala macam, yang notabene itu menjadikan dia populer, gitu ya. Yeah. Dan itu juga yang menjadi salah satu daya tawar seorang Ridwan Kamil. Apakah dia pasca dari Gubernur Jawa Barat, jadi setelah dari Wali Kota Bandung, kemudian Gubernur Jawa Barat, apakah karirnya akan dilanjutkan lagi dalam fase yang lebih tinggi, gitu ya, menjadi seorang mungkin menteri atau yang sekarang sudah terbayang itu kan salah satu kandidat cawapres, Bung Meldi, gitu. Atau kalau kita lihat ini sebagai bagian dari drama-drama, gitu ya, bisa jadi perjalanan karir seorang Ridwan Kamil, gitu ya, dia akan melakukan iterasi ulang dan kemudian menjadi juga kepala daerah. Dan kalau kita lihat seperti yang disampaikan salah seorang petinggi Golkar mengatakan bahwa untuk Ridwan Kamil apapun yang terjadi dia akan diplot menjadi apakah nanti akan kembali menjadi seorang kandidat untuk Gubernur Jawa Barat atau menjadi seorang kontender untuk penantang kandidat Gubernur di DKI Jakarta yang notabene bagian dari provinsi level A gitu ya. Dan kalau kita katakan dia masuk ke Jakarta, maka nilai exposure-nya akan menjadi semakin tinggi gitu, dan bisa jadi itu menjadi modalnya untuk 5 tahun ke depan. Jadi menarik memang untuk melihat karir atau perjalanan seorang Ridwan Kamil dalam konteks jalur kepemimpinan atau politik Indonesia, Bung Meldi. Ya, sebenarnya Ridwan Kamil ini kalau kita gabung dengan Prabowo ya, irisannya sama, maksudnya pemilihnya sama, Bung Firdaus ya, kalau dia di Prabowo. Tapi kalau irisannya di Ganjar sebenarnya ini juga belum optimal, terutama urusan luar Jawa gitu ya. Nah ini pertimbangan-pertimbangan ini yang didalami oleh petinggi-petinggi PDIP. Juga PDIP punya alternatif Mahfud di situ ya. Ya, nah ini yang dan terakhir juga ada ide bahwa nanti diumumkan di akhir-akhir, ini juga akan menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan yang masih digodok gitu loh. Nah, politik yang masa lalu, urusan godok-menggodok ini adalah politik di belakang layar yang tidak terlihat di depan atau di berandanya politik gitu ya. Nah, tapi sekarang itu dipertontonkan, Bung Firdaus. Jadi mengunjungi ini dipertontonkan di media. Ini yang saya kira tidak baik bagi kesehatan demokrasi kita, Bung Firdaus. Ya memang kita tidak bisa melepaskan konsekuensi dari salah satu sisi keterbukaan, ya kemajuan media, semakin banyaknya orang yang melakukan live streaming, atau bahkan itu juga menjadi salah satu konsumsi di media-media mainstreaming ya, Bung Nadia, media-media besar, media-media nasional gitu. Sehingga yang tadinya itu masih merupakan rahasia dapur, itu sekarang menjadi rahasia yang terbuka, sama seperti halnya selebritis yang membuka kehidupan dapur dan kasurnya, Bung Meli. Jadi kalau kita lihat di live di dalam media sosial begitu, dan itu memang menarik banyak perhatian, Bung Meli. Jadi itulah pergeseran dari kemajuan media sosial di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tapi secara global begitu. Yang tadinya ranahnya lebih privat, sekarang bisa terekspos menjadi ranah kepentingan publik atau ranah publik. Nah, kalau kita letakkan dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden, capres dan cawapres gitu ya, kita memang melihat, terutama kalau kita elaborasi seorang Ridwan Kamil yang Bung Meldi ya, dengan segala
perjalanannya dari wali kota menjadi seorang gubernur. Jadi kalau kita kita lihat tracknya kan sebenarnya sama seperti Jokowi ya, dari wali kota kemudian gubernur. Nah, apakah nanti dia bisa di-elevate menaik menjadi seorang pemimpin, entah itu capres atau cawapres begitu. Nah, tetapi kalau kita mau coba lihat dari sisi realita, hitung-hitungan kalkulasi politik ya, baik itu kalau kita masukkan di dalam, baik itu kita masukkan dalam kubu Prabowo atau dalam kubu Ganjar. Nah, tadi Bu Meli katakan, ya salah satu keunggulan Ridwan Kamil adalah untuk basis di Jawa Barat. Nah, kalau kita bicara Jawa Barat, gitu ya, yang menjadi kekurangan salah seorang capres Ganjar dalam hal ini. Tapi pertanyaannya, apakah persoalan seorang Ganjar misalnya itu hanya dalam elektoral di daerah Jawa Barat saja, Jawa Barat, Banten dan sekitarnya, gitu. Tapi kan tidak, gitu. Nah, jangan-jangan juga persoalan yang lebih besarnya tidak terselesaikan. Gitu. Sama juga ketika nanti kalau misalnya Emil ini, Ridwan Kamil kita masukkan dalam basisnya Prabowo atau menjadi cawapresnya Prabowo. Gitu. Nah, Prabowo yang notabene cukup solid di Jawa Barat, gitu. Apakah akan mendapatkan gain yang cukup signifikan sehingga itu bisa mengamankan nilai suaranya? Artinya secara nasional itu akan memboosting suaranya mungkin naik 5 atau 10% misalnya. Itu juga belum teruji gitu. Nah, atau ketiga, jadi kalau kita lihat dalam dua posisi ini sebenarnya Kang Emil, Ridwan Kamil itu lebih banyak nanti diposisikan sebagai bagian dari, kalau balapan motor GP ini test driver Bu Meldi. Ya. Jadi orang yang dijadikan sebagai apa? Menguji simulasi gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada kandidat lain yang lebih fix, yang lebih mungkin gitu ya dijadikan dengan kalkulasi baik itu dari sisi statistik politik atau statistik yang lain gitu ya, keunggulan-keunggulan yang lain yang notabene lebih mungkin untuk menjadi pasangan, baik itu pasangan seorang Ganjar atau pasangan seorang Prabowo begitu. Nah, artinya apa? Kang Ridwan Kamil harus melihat kira-kira di mana potensinya ya. Mungkin apa ya, kalau kita bicara dalam konteks apa ya, hitung-hitungan karir politik gitu ya. Maka Kang Ridwan Kamil juga harus mempersiapkan kira-kira nanti akan melompat kemana. Apakah melanjutkan prestasinya atau apa kiprahnya di dalam kepala daerah, entah itu Jawa Barat atau DKI Jakarta, atau nanti ya sudah ikut aja dalam koalisi. Sambil sekarang misalnya di dalam koalisi Prabowo. Nah, kalau misalnya koalisi Prabowo yang menang gitu, maka kemungkinan Ridwan Kamil akan menjadi seorang menteri di sana cukup besar, saya pikirkan. Jadi opsi-opsi itu yang jauh lebih realistis dibandingkan kalau secara jujur ya dikaitkan dengan sebagai kandidat cawapres pasangan B atau kandidat cawapres untuk pasangan A. Jadi itu yang lebih rasional mungkin ya gitu. Saya kira dalam ini, Bung Firdaus, dalam kunjung mengunjungi saya sih nggak ada masalah, tapi juga ditambahlah dengan diskusi. Jadi Bung Ridwan Kamil diskusi di mana ya, jadi ada gagasan-gagasan di antara itu gitu ya. Jangan dipertontonkan setiap hari kita hanya kunjung mengunjungi. Dan saya kira Pak Ridwan Kamil bisa aja diundang oleh siapa gitu ya untuk mendeklar atau menyatakan gagasan dia tentang Indonesia. Ini akan menarik Bung Firdaus ya. Ini akan membantu dalam pendidikan demokrasi di Indonesia. Dan bolehlah yang tadi itu masuk juga, yang ini juga ada gitu ya, pendidikan demokrasi juga ada. Nah, ini saya kira akan lebih menarik ya untuk menjadi sebuah warna keramaian ya. Pasar malam demokrasi kita akan makin punya nilai dan tentunya juga ada efek pertunjukannya juga di situ, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi drama sebagai bagian dari bumbu-bumbu demokrasi, bumbu-bumbu yang menarik perhatian publik, tidak ada salahnya. Kadang-kadang diselipkan dalam setiap gagasan atau formulasi politik gitu. Tapi kalau kita mau coba lihat sebenarnya apa yang dipedulikan publik, apa yang menjadi kepentingan publik, bukan bicara seberapa besar elektoral seseorang, Bu Meli, seberapa populer seseorang, tidak. Buat kita, buat publik, buat rakyat banyak yang kita perlu tahu, yang perlu kita ingin dapatkan dari seorang pasangan pemimpin adalah kira-kira ide dan gagasannya gitu. Kalau Anda terpilih karena popularitas saja, karena Anda misalnya punya ya macam-macam begitu, tapi tidak punya gagasan, tidak punya rencana untuk Indonesia, ya sama saja. Kita hanya hura-hura, ya hura-hura gitu ya, senang-senang, mungkin seminggu 2 minggu, tapi 5 tahun ke depan kita tidak punya gambaran kira-kira pembangunan itu untuk apa, Indonesia mau dijadikan apa. Jadi memang yang paling penting nanti dari pasangan-pasangan ini memunculkan gagasan, memunculkan cerita-ceritanya, memunculkan ide-idenya. Nah, kalau kita refleksikan kepada seorang Ridwan Kamil gitu ya, seorang ya profesional, arsitek, kemudian kepala daerah, kira-kira
Apa sih gitu. Dan itu yang belum kita lihat dari seorang RK ya Bung Meldi. Tidak hanya RK, tapi juga untuk keseluruhan pasangan baik itu capres ataupun kandidat cawapres. Kita belum lihat kira-kira dalam setiap pertemuan seperti yang Bung Meldi katakan tadi gitu ya, rapat makan-makan, ketemu membawa cilok gitu ya. Kira-kira apa sih di balik cilok ini yang mau disampaikan kepada publik? Apakah mengatakan bahwa cilok adalah makanan populer di Jawa Barat? Atau di balik cilok itu ada sekian ribu atau puluhan ribu petani atau segala macam orang yang meletakkan hidupnya, itu yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Jadi pesan kita memang ya, kalau Anda melakukan drama-drama politik silakan saja, tapi kita juga ingin drama-drama politik itu juga memunculkan gagasan, memunculkan ide di balik fenomena-fenomena sehari-hari yang kita temui, dan itu yang kita belum temukan, termasuk untuk seorang RK, Bung Meldi, begitu. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.